Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roedi, NIM 87815891, Prodi PGSD, asal UT Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan di Indonesia memiliki akar filosofi yang sangat kuat yang dirumuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi menuju era digital, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah nilai-nilai lama tersebut masih relevan dan bagaimana penerapannya menghadapi tantangan zaman sekarang. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar adalah konteks pendidikan. Secara sederhana, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau dasar yang kokoh yang menopang sebuah bangunan agar tetap berdiri tegak, aman, dan tidak runtuh. Dalam sistem pendidikan nasional, pilar-pilar pendidikan berarti nilai-nilai, prinsip, dan landasan filosofis yang menjadi pondasi utama. Pilar inilah yang menjadi acuan arah, tujuan, dan cara kita mendidik generasi penerus. Tanpa pilar yang jelas dan kokoh, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan tanpa makna, tanpa arah, dan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Pilar inilah yang membedakan pendidikan sekadar memberi ilmu dengan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Kedua, kita menengok kembali 3 prinsip dasar pendidikan warisan Ki Hajar Dewantara yang menjadi pilar utama pendidikan kita, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tuludo, yang berarti di depan memberi teladan. Ini menegaskan bahwa pendidikan orang tua atau pemimpin harus menjadi contoh nyata dari apa yang diajarkan. Kata-kata tidak ada artinya jika tidak dibuktikan lewat perilaku. Kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Pendidikan tidak boleh mendikte atau memaksakan kehendak, melainkan harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, motivasi, dan membangkitkan semangat serta minat pelajar peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Pendidikan berposisi sebagai pendukung, menyemangat, dan mengawas agar peserta didik berani menjalan sendiri, mandiri, dan percaya diri mengembangkan potensinya. Ketiga, mari kita bahas inti dari presentasi ini. Analis relevansi dan tantangannya di era digital. Era digital membawa perubahan besar, mulai dari metode pembelajaran daring, melimpahnya informasi di internet, hingga perubahan perilaku anak akibat menggunakan gawai. Bagaimana ketiga prinsip tadi menerapkan di sini?
Pertama, prinsip ing ngarso sung tuludo. Di era digital memberi teladan bukan hanya saat bertatap muka di kelas tetapi juga di dunia maya. Relevansi sangat relevan. Guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Cara komunikasi yang sopan di media sosial, cara memverifikasi kebenaran informasi, dan cara mengelola waktu layar. Tantangannya besar. Banyak anak yang melihat perilaku negatif di internet atau melihat orang dewasa yang tidak bisa membedakan berita bohong dan fakta. Jika pendidikan tidak meliterasi digital, maka ia gagal menjadi teladan. Kedua, prinsip ing madya mangun karsyo. Relevansi prinsip ini adalah kunci sukses pembelajaran zaman sekarang. Di era digital, siswa mudah bosan dan mudah teralihkan perhatiannya oleh hiburan di internet. Tugas guru di tengah adalah mengemas materi menjadi menarik, interaktif, dan menyenangkan menggunakan teknologi. Tantangan, tidak semua guru menguasai teknologi dan tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai. Ada risiko pembelajaran daring menjadi membosankan hanya berupa tugas dan video sehingga semangat belajar siswa justru menurun. Ketiga, prinsip tutwuri handayani. Relevansi untuk sangat penting untuk membangun karakter kemandirian. Di mana informasi sekarang ada di mana-mana, siswa tidak lagi bergantung hanya pada guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang mengarahkan siswa mencari ilmu sendiri, menyaring informasi, dan mengembangkan bakatnya. Tantangan, di balik kemudahan akses informasi ada ancaman, konten negatif, pendukungan siber, dan kecanduan gawai. Terakhir, refleksi singkat saya, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukanlah ajakan kuno yang usang, melainkan solusi yang justru sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Teknologi dan digitalisasi adalah alat bukan tujuan. Pilar-pilar inilah yang menjadi kompas agar kita tidak bersesat. Dengan ingarso sung tuludo, kita membangun karakter di tengah arus informasi yang liar. Dengan hikmadya mangun karsyo, kita memastikan kualitas pembelajaran tetap menyenangkan dan bermutu meski menggunakan media apapun. Dan dengan tutwuri handayani, kita mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan karakter. Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh canggihnya alat yang dipakai, melainkan oleh kokohnya pilar nilai yang dipegang teguh oleh para pendidik dan peserta didiknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.